Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah para jamaah sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang agung yang besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu hadis yang dimana mengkisahkan perjalanan uh, seorang yang belum masuk Islam, yaitu Abu Sufyan, ketika ditanya oleh Raja Romawi Heraklius, yaitu hadis yang ketujuh dari hadis Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' qala akhbarana Syu'aib an-Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Abdullah bin Abbas akhbarahu anna Abu Sufyan bin Harb akhbarahu anna Hiraqal arsala ilahi fi raqbin min Quraisy. Bahwasanya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Abu Sufyan bin Harb mengabarkan bahwasanya Heraklius mengutus kepadanya rombongan dagang, yaitu Abu Sufyan ketika itu diperintahkan oleh Heraklius untuk menghadapi beliau dengan rombongan dagang dari Mekah, kurang lebih 20 sampai 30 orang. Fi muddatin latikana Rasulullah SAW, yaitu ketika waktu di mana Abu Sufyan dan Rasulullah SAW, Abu Sufyan ketika itu belum masuk Islam, masih dalam keadaan musyrik, sedang dalam keadaan gencatan senjata pada Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah ini terjadi pada tanggal atau pada tahun 6 Hijriah. Dan rencana dari perjanjian Hudaybiyah ini selama 10 tahun. Dan ternyata orang Quraisy, para penduduk Quraisy Mekah ketika itu, mereka melanggar perjanjian ini ketika di tahun yang kedua. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada tanggal atau pada tahun 8 Hijriah berazam dengan para sahabatnya untuk pergi ke kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Karena mereka orang-orang Quraisy membatalkan perjanjian tersebut, melanggar perjanjian tersebut. Sedangkan muslim, seorang muslim adalah orang yang sepakat, orang yang setia dengan janji-janjinya. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim, seorang mukmin itu diikat oleh syarat-syarat yang dia ikat dengan orang lain. Dengan syarat ikatan tersebut atau syarat tersebut syarat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, ketika di zaman ketika itu sedang Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, Abu Sufyan melakukan perjalanan bisnis sebagaimana seperti biasanya orang-orang Mekah. Karena orang-orang Mekah di antara mata pencaharian mereka adalah tijarah, yaitu berbisnis. Sebagaimana dalam surat Al-Quraisy disebutkan, ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-shaif.
Yaitu kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka rihlat syita was-saif. Rihlah ketika syita, yaitu musim dingin, was-saif, dan rihlah ketika musim panas. Untuk apa rihlahnya mereka? Rihlahnya untuk jualan atau untuk berdagang, untuk membeli bahan dagangan yang akan dijual lagi di Mekah. Atau mereka berjualan di tempat tersebut. Ketika asyita, ya, ketika musim dingin, mereka pergi ke Yaman, karena di Yaman panas. Ketika musim panas, orang-orang Mekah pergi ke Syam, karena di Syam daerahnya dingin. Nah, ketika itu Abu Sufyan pergi ke Syam, ke daerah kekuasaan orang-orang Romawi, Heraklius. Ya. Fiha Abu Sufyan wa kufar Quraisy fa'atauhu. Ya. Di dalam kelompok rombongan tersebut ada Abu Sufyan, ya, dan orang-orang kufar Quraisy. Kenapa dihususkan Abu Sufyan? Karena beliau atau karena dia adalah orang yang paling terpandang di antara mereka. Ya. Bi Ilya itu di Baitul Maqdis. Fada'ahum fi majlisihi wa haulahu udhuma'ur Rum. Dan Abu Sufyan ini didatangkan di majlisnya orang-orang atau para pembesar Romawi, wa haulahu udhuma'ur Rum, dan sekitar atau di sekelilingnya Abu Sufyan pembesar-pembesar Romawi. Di beliau dengan kelompoknya atau dengan rombongannya disuruh masuk ke istana Raja Romawi ketika itu. Thumma da'ahum wa da'a bitarjumanihi. Kemudian memanggil mereka, ini orang-orang Arab tadi, sekelompok tadi 20 sampai 30 orang, dan memanggil penerjemahnya. Maka ditanyakan oleh Herakl, qala ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi. Siapakah di antara kalian, kata Heraklius, yang paling dekat nasabnya dengan nabi ini, dengan orang yang mengaku nabi, kata Heraklius kepada kelompok orang Arab tadi, para pedagang. Maka kata Abu Sufyan, faqultu ana aqrabuhum nasaban. Saya orang yang paling dekat nasabnya kepada orang ini, kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan bertemu dengan nasab Nabi, dengan kakek Nabi yang keempat, yaitu Abdul Manaf. Jadi dekat, masih ada silsilah keluarga dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa dicari orang yang paling terdekat nasabnya? Karena dia yang paling tahu kondisi atau bagaimana background Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin berdusta karena ini adalah keluarga dekatnya. Maka Herakl atau Heraklius bertanya dan meminta siapakah orang yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku nabi ini, kata Heraklius. Maka kata Abu Sufyan ketika itu dalam keadaan kafir, ya, masih dalam keadaan kafir, musyrik, mengatakan sayalah orang yang paling dekat nasabnya kepada orang yang mengaku nabi ini. Faqala udduhu minni, coba dekatkan kepadaku orang yang nasabnya dekat dengan orang mengaku nabi ini. Wa qarrabu ashabahu faj'aluhum inda dhahrihi. Maka Abu Sufyan maju ke depan dan teman-temannya yang sesama kafilah dagang itu di belakang Abu Sufyan. Tsumma qala liturjumanihi, diterjemanihi, kemudian dikatakan kepada penerjemahnya, Herakl bertanya kepada penerjemahnya. Qul lahum, katakan kepada mereka, inni sa'ilun hadza an hadzal rajul. Saya bertanya kepada orang ini tentang nabi ini, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kadzabani faqadzabu. Ya. Kalau dia berdusta kepadaku, coba dustakan dia. Ya. Kalau dia berdusta, ya, bohong nih, Abu Sufyan mengatakan perkataan yang bohong, maka dustakanlah dia. Berbicara kepada teman-teman Abu Sufyan yang ada di belakangnya. Wallahi, maka apa kata Abu Sufyan, ya, dalam yang masih kufur ketika itu, masih musyrik. Wallahi, laulal haya'u min an ya'turuni alayya kadiban lakadzabtu anhu. Kalau bukan karena rasa malu, ya, karena rasa malu yang menghalangiku untuk berdusta, maka aku akan berdusta kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada dia, kepada Muhammad. Aku akan menginformasikan informasi yang bohong terkait Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi karena rasa malu nih, teman-teman di belakangku, kalau dia bertanya apa, saya jawab yang salah, maka teman-temanku di belakang kan menganggapku aku orang yang sedang berdusta. Maka aku tidak berdusta ketika itu. Ditanya oleh Herakl, dia jawab apa adanya. Disinilah ke kecerdasan Herakl. Jadi dia menginginkan Abu Sufyan ini berkata jujur. Dengan apa? Dengan meminta kepada teman-temannya untuk mendukung juga ketika dia berkata bohong, bohongi. Maksudnya kabarkan, bilang kalau dia pembohong. Ya. Maka ketika itu Abu Sufyan tidak bisa berkata bohong dan dia mengungkapkan apa adanya, semua yang diketahui tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bertanya, ya setelah perjanjian ini, Herakl dengan teman-temannya, dengan Abu Sufyan, maka bertanya lagi. Tsumma kana awwalu ma sa'alani anhu anqal, kata Abu Sufyan. Yang pertama kali dia tanyakan kepadaku adalah apa? Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nih Nabi nasabnya di antara kalian? Apakah nasabnya jelek atau enggak? Dia bertanya tentang nasab. Qultu, maka Abu Sufyan mengatakan, fi nadhu nasab. Dia ini di golongan kami atau di masyarakat kami orang yang memiliki nasab. Nasabnya mulia. Ya. Maka Nabi ini nasabnya mulia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memilih dari keturunan Nabi Ibrahim itu Ismail. Dan Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail itu Kinanah. Dan Allah memilih dari Kinanah itu Hashim. Dan Allah memilih dari Bani Hashim memilihku. Nah ini semuanya adalah keturunan-keturunan nasab yang bagus di kalangan orang-orang Arab. Jadi bukan nasab biasa. Jadi bukan keturunan orang-orang biasa. Orang-orang yang tidak memiliki kemuliaan. Orang-orang yang Masya Allah nasabnya tinggi. Nah ini yang dikatakan oleh Abu Sufyan ketika ditanya oleh turjuman Herakl. Qala fahal qala hadzal qaul minkum ahad qattun qablahu? Apakah pernah ada orang yang mengatakan perkataan ini yang menganggap atau mengaku dia sebagai nabi sebelum kamu? Kata Herakl ke penerjemahnya dan penerjemah kepada Abu Sufyan. Qala la, belum pernah ada. Jadi belum pernah ada di kalangan kami orang yang mengaku nabi, baru dia. Kata Abu Sufyan. Fahal kana min abaihi min malak atau min malik? Adakah keturunan bapak-bapaknya, nenek moyangnya dahulu seorang raja? Kultula. Maka Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Tidak ada raja dari keturunannya. Qala fa asyrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum. Pengikut Nabi Muhammad ini siapa? Apakah orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, orang-orang yang terpandang, ya, tokoh masyarakat, atau orang-orang lemah? Faqultu bal du'afa'uhum. Tapi yang ikuti mereka, ikuti Muhammad adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang bawah. Ya. Qala yaziduna am yankusun. Apakah bertambah atau berkurang pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qultu bal yazidun. Ya, pengikutnya bertambah. Di sini kita bisa mengambil faidah para jamaah sekalian bahwasanya Islam itu agama yang diikuti oleh orang-orang yang tidak ada dalam dirinya adalah rasa sombong. Asyraf di sini maksudnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Ya. Bukan asyrafin orang-orang yang mulia. Ya. Mulia dalam hal maksudnya dia memiliki jabatan, memiliki kemuliaan di masyarakatnya, ya. Memiliki nama di masyarakatnya. Sedangkan orang-orang yang mengikuti Islam ketika itu adalah orang-orang yang lemah, yang biasa-biasa saja, tapi hatinya bersih. Dia menginginkan apa? Kebaikan. Dan agama Islam ini akan terus bertambah
Maka di antara agama yang paling pesat perkembangannya di zaman sekarang adalah Islam dibandingkan agama lain. Agama yang paling pesat perkembangannya adalah Islam. Meskipun Islam yang terbanyak nomor 2 di dunia, tapi yang paling cepat perkembangannya adalah Islam. Ya. Karena ketika seseorang mempelajari Islam dengan akal pikirannya, dengan hatinya yang jernih, yang bersih, ya, maka apa? Dia akan menemukan kebenaran. Wa may yu'min billah yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan membukakan hatinya untuk Islam. Ya. Banyak orang Islam itu, orang Muslim adalah orang yang legowo, orang yang qanaah. Ya. Ketika seseorang qanaah, menerima nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan tenang dalam menghadapi hidupnya. Apalagi dia barengnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenang, tidak akan gundah gulana dan risau. Begitu pula yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy ketika itu, bertambah para pengikut Rasulullah SAW. Kenapa? Dalam Islam itu sama, tidak membedakan mana dia orang kaya, mana dia orang terpandang atau tidak. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Ya. Maka ini yang banyak diterima oleh masyarakat. Islam itu tidak membeda-bedakan. Beda dengan agama lain. Ada agama yang mereka melihat kasta. Orang yang kastanya tinggi tidak boleh sampai main dengan orang yang kastanya rendah. Ya. Jadi manusia dipetak-petakan. Tapi dalam Islam tidak ada perbedaan. Ketika sudah menghadap pada Allah, sudah sholat, yang di saf satu itu sejajar antara tukang bersih-bersih dengan presiden yang sejajar tempatnya. Tidak boleh dibedakan karena semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaan yang ada dalam dirinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia ya di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan orang yang memiliki banyak harta, bukan orang yang jabatannya lebih tinggi, bukan orang yang nasabnya bagus, tapi orang yang paling bertakwa di antara kalian itulah orang yang terbaik, orang yang paling mulia. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan lagi pertanyaan kepada Abu Sufyan. Fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi? Apakah ada yang murtad dari mereka karena benci kepada agamanya setelah masuk Islam? Dia nggak mau. Wah, ini agama apa? Ini agama nggak benar segala macam. Dia keluar. Ini pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan. Maka dijawab sama Abu Sufyan, qultu la. Ya, tidak ada orang yang murtad. Ya, ketika masuk Islam tidak ada orang yang murtad. Qala fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala? Apakah sebelum Muhammad diutus menjadi nabi, menjadi rasul, kalian menuduhnya dengan berkata-kata dusta? Maka Abu Sufyan mengatakan qultu la, tidak pernah. Ya. Muhammad tidak pernah berkata-kata dusta. Sampai kami menjulukinya sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Fahal yaqdir, apakah dia berkhianat? Kata Heraklius kepada Abu Sufyan, mengatakan, qultula, dia tidak berkhianat. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun biha. Ya. Dan kita ini sedang ada dalam gencatan senjata antara kafir Quraisy dengan Muhammad. Dan kami nggak tahu apa yang akan dia perbuat nanti kepada kami. Ya. Dia ingin mengatakan bahwasanya nggak tahu entah dia ke depan akan mengkhianati atau tidak. Ternyata yang mengkhianati perjanjian ini adalah mereka sendiri, orang-orang Quraisy. Awalnya mereka mengatakan nggak tahu. Memang dia nggak berkhianat, tapi nggak tahu juga nih. Kami sedang ada gencatan senjata sekarang.
Siapa tahu mungkin dia yang berkhianat nanti. Ternyata orang Quraisy yang melanggar perjanjian tersebut. Dan seorang muslim itu diantara sifatnya tidak berkhianat. Ya, makna khianat itu apa? Dia bertanggung jawab, amanah kepada amanah yang dia emban. Maka dalam hadis diantara ciri orang-orang munafik adalah idza tumina khana. Apabila diberikan amanah kepadanya, dia berkhianat, tidak menjalankan amanah tersebut dengan baik. Ayatul munafiki salasu. Ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama adalah idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, ya berjanji apa saja. Nanti saya akan datang jam 7 contohnya. Ternyata datang jam 10. Nanti saya akan belikan ini, ternyata nggak dibeliin. Ya. Dan itu berulang-ulang terus jadi kebiasaannya. Bukan sekali, kalau sekali mungkin dimaafkan atau dimaklumi sekali, 2 kali, tapi kebiasaan menjadi karakternya. Maka ini yang disebut dengan ciri orang-orang munafik, yaitu wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khan. Apabila diberikan amanah, diberikan tanggung jawab kepadanya, khan, dia berkhianat, tidak bertanggung jawab kepada amanahnya tersebut. Banyak hal, dia diamanahi datang jam 7 contohnya, dan dia menyanggupi, itu ternyata datangnya jam 8 atau jam 9 dan seterusnya. Disuruh pulang jam 3 ternyata dia pulang jam 1. Ini termasuk dari khianat. Ya. Atau seorang di rumah jadi amanahi harta contohnya. Hartanya dipakai dalam hal yang tidak bermanfaat atau tidak ada dalam perjanjiannya, maka disebut dengan juga khianah. Ya. Maka sifat khianah ini akan mengurangi rezeki. Ya. Maka di antara pengurang atau penghambat rezeki adalah berkhianat, tidak amanah. Dimanapun seseorang, ya, dimanapun, bukan dalam hal Islam saja. Ketika dia berkhianat, tidak amanah dalam pekerjaannya, maka dia akan kehilangan rezekinya. Seorang pekerja bangunan, contoh, dia nggak amanah. Setelah dia kerja bangunan, dia ambil sebagian barang-barangnya dibawa ke rumah, contohnya. Ketahuan sama bosnya, otomatis dipecat. Ya. Seorang karyawan diamanahi untuk datang jam sekian, ternyata telat terus berulang-ulang. Ini nggak amanah, berkhianat. Maka apa? Tidak akan lama lagi pasti dia akan dipecat oleh bosnya atau oleh atasannya. Maka dalam Islam seorang muslim yang baik adalah orang yang berusaha untuk menjalankan amanah yang diembankan kepadanya. Tanggung jawab yang diberikan kepadanya, itulah muslim yang baik. Maka ketika ditanyakan apakah dia berkhianat, ya, maka Abu Sufyan mengatakan, "La, dia tidak pernah berkhianat." Tapi kata beliau, kita ini sedang dalam gencatan senjata. Dan nggak tahu apa yang akan dia perbuat nanti, apakah berkhianat atau tidak. Qala walam tumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghairu hadhihi al-kalimah. Kata Abu Sufyan, tidak ada kalimat yang lain yang bisa saya ucapkan kecuali kalimat ini. Beliau ingin merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengabarkan kepada Herakl kalau Nabi ini salah, Nabi ini nggak benar gitu. Tapi bingung apa? Semua yang ditanyakan kepada Abu Sufyan itu menguntungkan Nabi semua. Ya. Nggak ada yang menguntungkan orang-orang Quraisy. Ya. Qala fahal qataltumu. Maka Herakl bertanya kepada Abu Sufyan ini, apakah kalian memeranginya? Qultu na'am. Iya, kami memeranginya. Qala fa kaifa kana qitalukum iyyahu? Bagaimana keadaan perang kalian dengan dia? Bagaimana? Qultu al-harbu bainana wa bainahu sijal. Perang antara kami dengan dia itu seimbang seri. Kadang kita yang menang, kadang kita yang kalah. Ya. Ketika di perang Badar, ya, kami yang kalah. Ketika di perang Uhud, kami yang menang. Ya. Maka kata Abu Sufyan, peperangan di antara kami itu seri. Berarti kekuatannya sama, imbang. Qala madza ya'murukum?
Apa yang diperintahkan dia kepada kalian? Merintahin apa nih Nabi ini? Qultu aku mengatakan yaqulu ubudullah. Dia mengatakan, maksudnya Rasul memerintahkan kepada kami, ubudullah wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah yang satu, ya. Jangan menyekutukan dengan yang lainnya. Ini perintah dia kepada kami penduduk kota Mekah. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkanlah apa yang diucapkan orang-orang tua kalian dahulu, nenek moyang kalian dahulu. Wa ya'muruna bis shalah, dan memerintahkan kami untuk shalah, wasidqi wal afafi wasilah, untuk berkata jujur, menjaga kehormatan, dan untuk menjalin tali silaturahim. Maka di sini Herakles ingin menjelaskan kepada Abu Sufyan tentang pertanyaan yang tadi dia tanyakan itu. Apa alasannya? Apa sebabnya? Agar dia tahu. Faqala liturjumani qul lahu. Katakanlah, maka dia Herakles mengatakan kepada penerjemahnya, qul lahu, katakan kepada Abu Sufyan. Sa'altuka an nasabihi fadzakarta annahu fikum dzu nasab. Saya tadi barusan bertanya kepada kamu tentang nasabnya Muhammad ini, ya. Tentang nasabnya Muhammad ini, fakulta dzu nasab, ya. Dan kalian mengatakan fadzakarta annahu fikum dzu nasab. Kamu mengatakan bahwasanya dia orang yang nasabnya bagus. Fakadzalika rusul. Nah, begitu pula seorang atau para rasul dahulu, tub'atsu fi nasabi qaumiha, diutus dengan nasab yang bagus di kaumnya. Sama berarti, ya. Rasul sebelum nabi, ya, itu nasab kaumnya dia orang terpandang, bukan orang-orang ahli maksiat, ya. Maka di sini pentingnya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala tentang kesolehan keluarga. Karena apa? Akan mempengaruhi kepada sum'ah atau citra keluarga itu di mata orang lain. Maka nabi atau orang soleh gak mungkin terlahir dari keluarga yang buruk. Pasti terlahir dari keluarga yang soleh, yang baik, keturunan yang baik pula. Tidak ada nabi yang terlahir dari keturunan orang-orang jahat atau ahli fusak, ahli maksiat. Tapi apa? Dari keturunan yang bagus di kaum tersebut. Ya. Maka kata Herakles mengatakan karena dia seorang pendeta, seorang uskup, tahu membaca kitab, ya. Dia mengatakan begitu pula juga para rasul di zaman dahulu sama. Mereka pun apa? Orang-orang yang nasabnya bagus. Ya. Maka dikatakan lagi, wasa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul, dan aku bertanya juga kepada kalian, apakah pernah ada seorang yang mengatakan perkataan ini yang mengaku nabi seperti dia sebelumnya? Fadzakarta anla, maka kau mengatakan belum ada, tidak ada seorang pun yang mengatakan seorang nabi. Faqultu law kana ahadun qala hadzal qaul qablahu laqultu rajulun ya'tasi biqaulin qila qablahu. Kalau ada seseorang yang mengatakan di kalangan Arab yang mengatakan saya seorang rasul sebelum nabi, maka kalau Muhammad mengatakan nabi dia ngikuti orang tersebut. Tapi di Arab belum ada. Belum pernah ada orang yang mengaku sebagai nabi, ya. Maka bangsa Arab ini bangsa yang Allah berikan kemuliaan, masya Allah, luar biasa. Dilahirkan nabi terakhir, ya. Makanya kata kata Umar bin Khattab, ya. Nahnu qaumun, kata beliau. Kita adalah kaum, kita adalah bangsa Arab, ya. Bangsa Arab. A'azzanallahu bil Islam. Allah muliakan kita dengan Islam. Kata Umar, Allah muliakan kita dengan Islam. Walau ibtaghainal izzata bighairihi adzallanallah. Kalau kita mencari kemuliaan selain Islam, maka Allah pasti akan hinakan kita. Ya. Jadi Umar pun mengatakan demikian setelah masuk Islam. Bangsa Arab ini bangsa yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Bangsa Arab ini tidak memiliki hadarah, kemajuan dibandingkan bangsa lain. Berperang terus senang, ribut terus. Tapi karena Islam, Allah angkat derajat orang-orang Arab, bangsa Arab secara utuh, secara umum, sampai hari kiamat. Ya. Jadi Allah muliakan bangsa Arab dengan Islam.
Maka kata Herakl, kalau ada seorang yang mengaku nabi sebelumnya, ini pasti Muhammad mengikuti orang tersebut. Ternyata tidak ada. Ya. Maka ditanyakan lagi, wasa'altuka hal kana min abaihi min malik? Apakah dari keturunannya, nenek moyangnya itu ada seorang raja, ada yang pernah jadi raja atau tidak di kaummu? Maka Abu Sufyan mengatakan apa? Nah, nggak ada. Ya. Keturunan kami nggak ada yang menjadi raja. Ya. Jadi di Mekah itu atau penduduk Arab ketika sebelum Islam itu tidak ada kerajaan mereka, hanya kabilah-kabilah, pemimpin-pemimpin kabilah saja. Dan Quraisy ini kabilah yang tinggal di sekitar Masjidil Haram, dan mereka lah yang mengurus semua kegiatan yang ada di Masjidil Haram. Ya, maka mereka menjadi kabilah yang terpandang di situ karena mengurusi Masjidil Haram. Ya. Fakultu la, tidak ada. Maka Herakl mengatakan, falau kana min abaihi min malik. Ya, qultu rajulun yatlubu mulka abihi. Kalau seandainya ada di antara nenek moyangnya, bapaknya atau siapanya itu seorang raja, maka nih Muhammad ini ingin apa? Ingin kerajaan itu kembali kepadanya. Dia bukan ingin menyampaikan kebenaran tentang kenabiannya, tapi ingin apa? Kerajaan orang tuanya, kerajaan nenek moyangnya dahulu itu kembali kepada dia. Ya. Wasa'altuka, dan aku bertanya kepada kamu, hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala? Apakah sebelumnya dia pernah mengatakan dusta? Muhammad pernah berdusta atau tidak sebelum mengatakan dia seorang nabi? Maka kamu mengatakan, la, tidak. Faqad a'rifu annahu lam yakun liyadharul kadhiba 'alan nas wa yakdziba 'ala Allah. Ya. Dan aku pun tahu bahwasanya seorang nabi itu tidak mungkin berdusta kepada Allah atau kepada manusia. Wasa'altuka asyrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum. Dan saya bertanya kepada kamu, apakah orang-orang terpandang yang mengikuti dia atau orang-orang yang rendah, orang-orang yang biasa? Dan kamu mengatakan anna du'afa'uhum ittaba'uhu, bahwasanya orang-orang lemah lah yang mengikuti Muhammad ini. Wahum atba'ur rusul. Dan mereka biasanya adalah, kata Herakl, adalah pengikut para rasul. Ya. Dan bertanya juga, wa sa'altuka ayazidun am yanqusun? Apakah jamaahnya atau apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Maka kau mengatakan annahum yazidun, dia bertambah. Wa kadzalika amrul iman hatta yatima. Begitu pula keimanan akan terus bertambah sampai sempurna. Wa sa'altuka ayartaddu ahadun sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi? Apakah ada orang yang murtad setelah masuk Islam? Fadzakarta an la. Kau mengatakan tidak ada. Wa kadzalikal iman. Begitu pula keimanan. Hina tukhalitu basyashatahul qulub. Ketika sudah masuk ke dalam hati, tidak akan ada orang yang murtad. Ketika iman sudah masuk ke dalam hati. Kenapa orang murtad keluar dari Islam? Karena keimanannya belum masuk ke dalam hati. Ya, belum masuk ke dalam hatinya. Kenapa dia murtad keluar dari Islam? Ya mungkin karena Islamnya bukan Islam yang benar. Islam hanya KTP saja. Islam hanya keturunan saja. Ketika melihat kesusahan dalam Islam, mungkin melihat larangan itu, dia tidak bebas, ingin keluar dari Islam atau lingkungannya. Ya. Tapi kalau keimanan sudah tertancap kuat dalam hatinya, mau sebagaimana kuatnya rintangan, halangan yang dia hadapi, tidak akan menggoyahkan keimanan dia. Dan begitu pula keimanan ketika sudah masuk ke dalam hatinya, tidak ada orang yang murtad keluar dari agama Islam. Ya. Wasa'altuka, dan saya bertanya kepadamu. Herakl bertanya kepada Abu Sufyan, hal yagdir, apakah dia berkhianat? Fadzakarta an la. Dan engkau mengatakan tidak. Wa kadzalika rusul la tagdir. Begitu pula seorang rasul tidak pernah berkhianat, ya. Nabi tidak pernah berkhianat, para nabi-nabi yang lain tidak berkhianat. Nabi tidak menyembunyikan apa yang beliau ketahui kepada umat ini. Semua kebaikan telah Nabi kabarkan kepada umatnya. Dan kebaikan yang paling agung, paling tinggi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua keburukan
Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan kepada kita, dan keburukan yang paling buruk adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis disebutkan, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun. Aku telah meninggalkan kalian di atas hujah yang benar, hujah yang jelas, yang putih, terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siang hari. Saking terangnya Islam, jelas mana yang halal, mana yang haram. La yazigu anha illa halik. Tidak ada orang yang menyimpang dari Islam ini, dari jalan yang jelas yang terang ini, illa halikun, kecuali dia akan sengsara, akan binasa. Sudah jelas di dalam Islam, jelas terang. Ya, mana jalan menuju kebaikan. Wahadainahun najdain. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami menunjukkan kepadanya dua jalan. Apakah menjadi hamba yang bersyukur atau menjadi hamba yang kufur? Ya. Dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadaynahu sabil imma syakira wa imma kafura. Kami menunjukkan kepadanya dua jalan, entah menjadi hamba yang syukur atau menjadi hamba yang kufur. Telah jelas dalam Islam. Maka tidak ada paksaan dalam Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Telah jelas mana yang lurus dan mana yang menyimpang. Ya. Maka dalam Islam ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, ya, mengkaji lagi, maka tidak ada yang syubhat. Ya. Syubhat itu bagi kita yang belum mengerti, bagi kita yang belum belajar, maka menjadi syubhat bagi kita. Tapi kalau kita belajar mempelajarinya, ya, mengkaji lagi, bertanya lagi, maka tidak ada perkara yang syubhat, perkara yang samar-samar. Kenapa jadi samar-samar bagi kita? Karena kita belum tahu ilmunya. Maka menuntut ilmu ini wajib terus kita. Ketika kita sudah selesai nih Sahih Bukhari, ke hadis yang lain. Terus ilmu tidak akan ada ujungnya. Ilmu Allah ini sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Makanya para ulama dahulu ada sebagian dari mereka yang saking fokusnya dalam menuntut ilmu, lupa menikah. Ya, seperti Imam Nawawi, beliau seorang ulama ya yang lupa menikah. Ya, karena apa? Disibukkan oleh kegiatan tholabul ilmi. Karena saking luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mempelajari ilmu mana yang baik, mana yang buruk, ya, kita akan lebih mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa banyak di zaman sekarang ini perbuatan bid'ah, perbuatan yang menyimpang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena kurangnya ilmu, karena tidak menyelami ilmu apa yang disampaikan Nabi menurut pemahaman para salafus saleh yang benar. Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan bertanya pula, melanjutkan tadi, wasa'altuka bima ya'murukum. Maka bertanya lagi, Muhammad ini atau orang ini memerintahkan apa kepada kalian? Fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa yanhakum an ibadatil authan wa ya'murukum bis salati was sidqi wal afaf. Ya. Dan kalian mengatakan bahwasanya dia memerintahkan untuk menyembah Allah, tidak menyekutukannya, dan melarang kalian dari menyembah kepada berhala, dan menyuruh kalian untuk mengerjakan sholat, berkata jujur, dan menjaga harga diri. Fa in kana ma taqulu haqqan. Ini perkataan Heraklius. Kalau apa yang kalian katakan ini benar, semua yang kalian katakan ini benar, fasayamliku maudhi'a qadamayya hataini. Maka dia, ya, Muhammad ini suatu hari nanti akan menguasai kerajaanku ini, akan menguasai tempat kakiku berpijak ini. Maksudnya tanah kerajaannya ini.
Dan terbukti ketika di zaman Umar bin Khattab, Persia dengan Romawi, dua kerajaan besar ketika itu ditaklukkan oleh beliau dan masuk ke dalam kekuasaan Islam. Ya. Karena kerajaan besar di dunia ketika itu adalah Persia, Faris dengan Rum, Romawi. Ya. Tapi yang paling dekat dengan Islam adalah Rum, Romawi, karena mereka adalah beragama Nasrani. Ya. Makanya Heraklius ini tahu kabar demikian. Karena apa? Dia seorang pendeta, seorang uskup yang membaca kitab Injil. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun. Lam akun adhunnu annahu minkum. Falau, dan kata Heraklius, aku sudah tahu bahwasanya dia sudah keluar. Nabi ini sudah ada. Kata Heraklius, saya sudah tahu. Lam akun adhunnu annahu minkum, tapi saya belum apa? Belum yakin kalau itu akan muncul dari kalian. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi, kalau saya tahu saya akan datang kepadanya, latajashamtu, walaupun susah menemuinya, walau kuntu indahu lagosaltu an qadamahi. Kalau saya ada di depannya, di hadapan Rasul ini, pasti aku akan cuci kakinya, ta'ziman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah Abu Sufyan ketika bertemu dengan Herakl. Ya, bertanya kepada Heraklius bagaimana pendapat mereka tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beritanya sudah nyampe. Karena apa? Datang kepada Herakl utusan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya, yaitu surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Heraklius yang dibawa oleh Dihya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.